syukur hasran raha, mengambil engkau, Sumirya Faho, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya untuk dipelihara dan dikasihi dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, baik atau buruk, untuk melayani Tuhan bersama-sama hingga maut memisahkan kita berdua. Dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Saya, Sumirya Faho, mengambil engkau, syukur hasrat raha, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, untuk dipelihara dan dikasihi dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, baik atau buruk, untuk melayani Tuhan bersama-sama dan kematian memisahkan kita berdua. Dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Upacara peneguhan pemberkatan pernikahan
Saudara Syukur Hasrat Endraha dengan Saudari Sumiria Fako. 6 Maret 2021, Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Sunter. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyaksikan mempelai pria akan memasuki ruang ibadah. Baik, mari kita sama-sama menyaksikan mempelai wanita akan memasuki Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, sempurna, dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Kita naikkan pujian, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepada, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar
besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita untuk kita bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini, di hari yang berbahagia ini. Hari yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Khususnya kedua mempelai, Saudara Syukur Hasrat Endraha dan dengan Saudari Sumiria Fako. Kami bersyukur Tuhan pagi ini mereka akan melangsungkan upacara peneguhan pemberkatan pernikahan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tuhan sudah mempertemukan mereka di dalam satu hubungan. Dan saat ini, di pagi hari ini, mereka akan menyatakan hubungan ini lebih jauh lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan upacara peneguhan pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang senantiasa menyertai, karena besar setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25, dan kemudian kita lanjutkan dengan Efesus pasal 5 ayat ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai istri, suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Mari saya mengajak kita untuk kita kembali menaikkan satu pujian, Jaminan Mulia. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus. Jaminan mulia, jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku. Sekali lagi katakan, kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan,
Yesusku selamanya. Biarlah hidup kita senantiasa kita memasyurkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Saudara, saya mengajak kita sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan bagi setiap kita dan juga khususnya bagi kedua calon mempelai yang akan menempuh hidup mereka yang baru dan memasuki rumah tangga yang baru. Saya mengajak kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Sekali lagi biarlah firman-Mu ini boleh menolong kami. Firman-Mu ini boleh menuntun kami. Firman-Mu ini boleh menjadi bekal bagi kami, khususnya bagi kedua mempelai, di dalam mereka menapaki perjalanan rumah tangga mereka yang baru, yang sebentar nanti mereka akan diteguhkan di dalam pernikahan, pemberkatan pernikahan ini. Kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, saya akan mengajak kita untuk kembali kita membaca satu ayat yang tadi baru kita baca bersama dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan khususnya untuk kedua mempelai, sebuah pertanyaan kepada kita. Kalau kita dipertanyakan satu pertanyaan, siapakah suami itu? Siapakah istri itu? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ini terakhir kita tahu ada satu program yang sangat dikenal dengan sebutan pria sejati atau wanita bijak. Saudara, banyak orang yang berkomentar bahwa program ini sangat baik dalam arti menolong dan memberikan suami istri satu pengertian yang lebih. Pertanyaan kepada kita, mengapa dikatakan acara ini begitu baik dan begitu banyak diminati oleh banyak suami atau istri? Karena mereka merasa dipulihkan dan diberkati, karena banyak suami atau istri sudah kehilangan apa? Kehilangan identitas dan kehilangan peran mereka masing-masing di dalam rumah tangga. Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dosa tidak hanya mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah, tetapi juga merusak jati diri daripada pria dan juga wanita, khususnya sebagai suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Peranan suami atau istri sangat penting apabila identitas dan peranan suami istri menjadi masalah, akan menimbulkan problem yang serius dalam rumah tangga. Allah mengajarkan dengan jelas tentang identitas dan peranan dari suami istri. Firman Tuhan mengatakan suami adalah kepala istri dan rumah tangga. Suami sebagai kepala dapat menunjuk perannya, suami sebagai imam di dalam keluarga. Bagaimana suami menuntun, bagaimana suami membimbing keluarganya nanti, membawa istri bahkan anak-anaknya di hadapan Tuhan. Suami berperan sebagai penanggung jawab di dalam kehidupan keluarga. Resiko rumah tangga
apapun itu, suami sebagai penanggung jawab yang utama. Oleh sebab itu, ketika keluarga Adam pertama kali berdosa, Tuhan datang mencari Adam, sekalipun Hawa yang pertama kali melakukan dosa itu. Suami sebagai imam, suami sebagai penanggung jawab di dalam keluarga. Dan yang ketiga, suami menganalisa dan mengambil keputusan yang bijak di dalam satu keluarga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali permasalahan yang terjadi di dalam keluarga bukan hanya satu sisi suami tidak bijak di dalam mengambil keputusan, tetapi nanti kita juga akan melihat dari sisi wanita, dari sisi seorang istri. Apa peran daripada seorang istri? Dan yang keempat tentu, suami memelihara dan melindungi keluarga dari ancaman, dari apapun, dari bahaya apapun yang merusak hubungan antara suami dan istri. Tentu, saudara, ada tugas-tugas suami lain di balik daripada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi inilah beberapa hal yang menjadi inti daripada peran daripada suami itu. Nah, bagaimana dengan istri? Jika suami adalah kepala istri, istri bukanlah kaki atau tangan suami. Maka Amsal 12 ayat 4 mengatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Di sini kita melihat bagaimana istri yang cakap adalah kebanggaan dan kemuliaan sang suami. Dan pertanyaannya kepada kita, bagaimana menjadi seorang istri yang cakap di mata Tuhan? Istri dalam hubungannya ke atas, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama adalah istri dalam hubungannya dengan Tuhan. Istri selalu dekat dengan Tuhan. Istri yang cakap tidak hanya istri yang telah mengalami kelahiran baru dalam Kristus, tetapi istri yang cakap hidupnya juga dekat dengan Tuhan. Dekat kepada kebenaran firman Tuhan. Dekat memanjatkan doa dan merenungkan firman itu di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, istri dalam hubungannya dengan suami. Tadi istri hubungannya dengan Tuhan. Dan sekarang istri hubungannya dengan suami tunduk dan menghormati sama seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 22 dan 23 tadi berkata istri harus tunduk dan menghormati sang suami. Ini bukan berarti sekali lagi suami boleh sewenang-wenang kepada istri dan meminta istri untuk tunduk dan tidak mengasihi. Suami meminta istri tunduk dan menghormati, suami mengasihi. Ini dua hal yang sangat erat berkaitannya. Jika sepihak, maka kita akan melihat seringkali terjadi menimbulkan protes. Dan peran ini dengan sendirinya akan sulit atau tidak akan berjalan dengan baik. Saudara, jikalau kedua belah pihak antara suami dan istri, antara pria dan wanita, mengerti peran mereka masing-masing, saya yakin dan percaya bahwa keluarga ini akan menjadi keluarga yang boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tentu, di dalam satu perjalanan rumah tangga, keluarga, tidak akan terhindar dari yang namanya badai.
tidak akan terhindar dari yang namanya permasalahan, tidak akan terhindar dari yang namanya kesulitan, tidak akan terhindar dari namanya tantangan. Mungkin ada perselisihan, mungkin ada perbedaan pendapat. Itu adalah sesuatu hal yang wajar, Bapak Ibu dan sekalian. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dua insan manusia ini dengan keunikan mereka masing-masing. Saudara, kita tidak bisa memaksakan satu pihak untuk sama seperti kita. Sedangkan kita menuntut pihak istri harus seperti kita, dan kita menuntut pihak pria atau suami harus seperti kita. Karena kita masing-masing dibentuk, karena kita masing-masing diciptakan oleh Tuhan dengan keunikannya yang berbeda. Dan Tuhan mempersatukan mereka di dalam satu pernikahan yang kudus. Dan membawa perbedaan-perbedaan dan keunikan itu ke dalam satu hubungan, yaitu suami istri. Saudara, nanti kita akan menyaksikan, kita akan bertanya kepada kedua mempelai, sejauh mana mereka sudah saling mengenal. Sejauh mana kita akan mendengarkan nanti mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka mengenal keunikan-keunikan mereka. Ketika nanti mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Dan mata mereka akan terbuka, saudara. Lah, ini dia pasangan saya. Yang seperti ini, saudara. Yang selama ini mungkin kita tidak memperhatikannya. Yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Saudara, perjalanan sebuah rumah tangga hampir mirip sama seperti ketika satu orang akan masuk, membeli tiket, dan kemudian mengantri, dan kemudian akan masuk ke roller coaster, dan mereka akan duduk di dalamnya, dan kereta itu akan membawa mereka berjalan. Saudara, hari ini, saudara Syukur dan saudari Sumiria, mereka ada di hadapan Tuhan. Mereka sedang memegang tiket itu, dan mereka sedang mengantri untuk menaiki roller coaster itu. Saudara, kalau hari ini saya bertanya kepada mereka, siapkah kalian dengan tiket yang ada di tangan kalian untuk kalian masuk menaiki roller coaster itu? Siap? Yakin? Mau batal? Saudara masih pegang tiket. Mau batal? Bisa. Tapi kalau saudara sudah duduk di roller coaster itu di dalam, dan saudara sudah diikat, dan roller coaster itu sudah berjalan, saudara tidak akan bisa minta berhenti, saudara. Dia akan berhenti sampai kepada waktu dan satu titik roller coaster itu akan berhenti. Pertanyaan saya, sebuah tantangan yang berat ya? Yakin ya? Serius ya? Kalian menyatakan itu bukan hanya di hadapan saya, tapi saudara menyatakan ini di hadapan Tuhan, nanti di dalam janji nikah kalian. Dalam suka, dalam duka, saudara. Dalam sakit atau dalam senang. Dalam situasi kondisi apapun. Saudara, ketika saudara sudah memegang tiket ini, dan saudara ngantri, dan kemudian saudara dipersilakan untuk masuk ke roller coaster itu, dan kemudian roller coaster itu akan berjalan membawa saudara, akan membanting saudara, akan memelintir saudara, akan membuat saudara teriak. Mungkin akan membuat saudara menangis. Mungkin akan membuat saudara apa lagi? Kehilangan kendali, saudara. Mungkin akan membawa saudara muntah. Mungkin akan membawa saudara pusing. Dan saudara akan berteriak-teriak. Saudara, pada waktu itu, saudara tidak bisa keluar dari sana. Siap ya? Kalau siap kita lanjutkan. Kalau tidak siap, ya sampai di tiket saja, saudara.
Saya yakin, saudara, mereka sudah siap dengan komitmen dan kesetiaan, maka mereka akan melangkah memasuki roller coaster itu yang akan membawa mereka berjalan pelan. Kemudian ada waktu roller coaster ini akan naik, dan kemudian roller coaster ini akan turun, dan kemudian akan membalikkan saudara dan memberikan hal-hal yang tidak terduga. Kejutan-kejutan yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga saudara, siaplah untuk menerimanya dalam keadaan dan kondisi apapun. Baik, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin perjalanan kehidupan saudara. Saudara syukur bersama saudari Sumiria. Saatnya saudara hari ini kita akan melihat, menyaksikan peneguhan, pemberkatan, pernikahan saudara syukur dengan saudari Sumiria. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini, ketika firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami. Firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan perjalanan rumah tangga kami, khususnya kedua mempelai ini, yang siap untuk masuk ke dalam perjalanan rumah tangga mereka. Apapun situasi, kondisi yang akan mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan peneguhan, pemberkatan pernikahan pagi ini ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan peneguhan, pemberkatan pernikahan saudara syukur Hasrat Endraha dengan saudari Sumiria Faku. Saudara, sebelum kita masuk di dalam peneguhan pemberkatan ini, saudara, sebuah pertanyaan kepada kita, apa sesungguhnya makna daripada pernikahan itu? Apa makna dan tujuan dari pernikahan itu? Saudara, menikah adalah sebuah perjanjian. Menikah adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau wanita untuk menjadi suami istri. Saudara, ada satu kalimat yang mengatakan marriage is the total commitment of the total person for the total life. Pernikahan adalah sebuah komitmen total. Udah dibuka. Sebuah komitmen total di masing-masing kehidupan pribadi antara keduanya untuk hidup yang total. Pernikahan tidak menuntut yang namanya kesempurnaan, karena sekali lagi Tuhan menciptakan keunikan masing-masing antara pria dan wanita. Tetapi prioritas pernikahan terdapat kemuliaan ketika dipandang sebagai cara Allah membawa kita, saudara syukur dan juga saudari Sumiria, ke dalam kurikulumnya Tuhan. Apa kurikulumnya Tuhan? Yang utama yaitu kasih dan kebenaran. Saudara, pernikahan itu adalah karunia. Mengapa? Karena pernikahan adalah ide dan inisiatif dari Allah. Pernikahan itu kudus. Pernikahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan adalah pernikahan yang kudus. Pernikahan itu
tidak hanya sesuai, tidak melanggar moral dan etika Kristen, namun haruslah pernikahan tersebut menyenangkan hati Tuhan dan mencerminkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Pernikahan adalah sebuah komitmen. Pernikahan adalah perjanjian. Tetapi itu bukan sembarang perjanjian. Bukan hanya antara manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Dan manusia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janji nikah ini adalah sebuah janji yang tanpa syarat dan bersifat selamanya. Suami, istri saling menghormati, saling mengasihi, dan setia, baik dalam keadaan nanti yang akan kalian ucapkan di dalam janji nikah kalian. Tujuan pernikahan. Saudara, banyak orang memiliki tujuan untuk menikah, tetapi sedikit pernikahan yang memiliki tujuan. Banyak orang yang memiliki tujuan untuk menikah. Saudara, kalau ditanya tujuan untuk apa kalian menikah? Tujuan untuk menikah? Tahu? Ada tujuan kan? Tetapi pernikahan yang memiliki tujuan itu sering mungkin orang tidak memikirkannya. Pernikahan yang memiliki tujuan menyenangkan Tuhan dan sekaligus mencerminkan kasih daripada Tuhan. Baik saudara, mari kita akan sama-sama menyaksikan pengucapan janji nikah antara saudari Syukur dengan saudari Sumiria. Baik, silakan kalian saling berhadapan. Silakan, apa yang mau diucapkan? Saya, Syukur Hasran Raha, mengambil engkau, Sumiria Fakho, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya untuk dipelihara dan dikasihi dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, baik atau buruk, untuk melayani Tuhan bersama-sama hingga maut memisahkan kita berdua. Baik, silakan sekarang Sumiria akan menyatakan janji nikahnya. Saya, Sumiria Fakho, mengambil engkau, Syukur Hasran Raha, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, untuk dipelihara dan dikasihi dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, baik atau buruk, untuk melayani Tuhan bersama-sama hingga kematian memisahkan kita berdua. Amin. Baik. Saudara, janji nikah mereka akan diteruskan dengan sebuah cincin yang akan mengikat mereka, yang akan mempersatukan mereka di dalam keluarga sebagai sepasang suami istri. Saudara, cincin ini tidak berujung, saudara. Cincin ini juga telah dimurnikan di dalam api yang panas.
yang menandakan bahwa cincin ini sebagai lambang yang akan mempersatukan mereka untuk mereka menjadi sepasang suami istri yang mengikat mereka seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang dan sampai maut memisahkan mereka. Saya akan bertanya kepada saudara Syukur, apakah kamu bersedia memberikan cincin ini sebagai lambang kasih kamu kepada Sumiria? Saya bersedia. Saya bertanya kepada Sumiria, Sumiria, apakah kamu bersedia menerima cincin ini sebagai lambang yang mempersatukan kamu dan sebagai lambang kasih yang mengikat antara kamu dengan Syukur? Saya bersedia. Baik, kalau begitu silakan. Silakan masukkan sebelah kanan jari manis. Dengan cincin ini, saya menyatakan kasih dan janji saya untuk menjaga dan memelihara hubungan kasih kita berdua selama umur hidup saya. Saudari Sumiria, saya ingin bertanya, apakah kamu mau memberikan cincin ini kepada Syukur sebagai tanda pengikat dan sebagai tanda kasih di antara kalian berdua? Saudara Syukur, apakah kamu bersedia menerima cincin ini dari Sumiria sebagai tanda kasih yang mengikat dan mempersatukan kalian? Saya bersedia. Silakan dimasukkan. Dengan cincin ini, saya menyatakan kasih dan janji saya untuk memelihara dan menjaga hubungan kasih kita berdua selama umur hidup saya. Oke, baik. Sudah? Baik, saudara, saatnya mereka akan berlutut bersama-sama dan kita akan menyaksikan peneguhan pemberkatan pernikahan. Silakan berlutut. Saudara, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Engkau yang sudah mempersatukan mereka di dalam janji pernikahan mereka, dan juga Engkau yang sudah mengikat mereka melalui cincin yang sudah disemakat, dipakaikan di jari manis mereka sebagai lambang tanda yang mengikat mereka. Dan biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan bagi kedua pasangan ini,
ketika mereka sudah masuk di dalam rumah tangga mereka, Tuhan yang menolong. Kiranya kasih Tuhan, kuasa dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya melimpah secara rohani, tetapi mereka juga dilimpahi dengan materi dan juga jasmani. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan, biarlah Engkau yang memimpin senantiasa perjalanan rumah tangga mereka. Ketika tangan hamba-Mu diletakkan di atas kepala mereka, biarlah anugerah Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka, kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga yang memimpin perjalanan hidup mereka. Kelak ketika Tuhan menganugerahkan anak-anak di dalam kehidupan mereka, Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam mereka mendidik mereka, bukan hanya dekat kepada Tuhan, tetapi juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Roh Kudus turun menaungi, Roh Kudus juga yang menyertai kehidupan mereka yang ada di dalam hati mereka. Biarlah hidup mereka senantiasa sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagai hamba Allah di hadapan sidang jemaat Tuhan, saya menyatakan saat ini mereka adalah suami istri yang sah. Saudara Syukur dan Nyonya Sumiria, mereka hari ini sudah diteguhkan di dalam Tuhan. Dan saudara, mari kita bersama-sama kita akan menyaksikan pembukaan cadar mempelai wanita. Baik, perhatikan dengan baik-baik. Ini yang akan mendampingi kalian seumur hidup kalian. Sudah dilihat? Sudah? Yakin nggak salah nih? Nggak salah? Oke. Setelah itu mau diapain? Hah? Mau diapain? Mau pulang? Dibawa pulang kemana? Baik, silakan saudara Syukur boleh mencium, mau di kening, mau di pipi, mau di hidung, juga silakan. Oke, silakan. Tahan, biar diambil fotonya. Oke, baik saudara, mari kita memberikan tepuk tangan. Baik saudara, tentu mereka pun ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih mereka kepada orang tua yang sudah melahirkan dan juga sudah membesarkan mereka. Mari kita akan menyaksikan ucapan terima kasih mereka kepada kedua orang tua mereka. Mempelai pria, keluarga mempelai pria, orang tua terlebih dahulu.
ya bunganya? Tolong dibantu. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku. Silakan kepada keluarga mempelai wanita. Nasihatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saudara, mari kita akan menyaksikan penandatanganan akte pernikahan, saudara.
Saudara, kita akan menyaksikan pemberian persembahan sulung pertama mereka. Posisi. Oke. Baik saudara, kita akan menyaksikan penyerahan akta pernikahan yang diwakili oleh majelis dan juga pemberian Alkitab sebagai tanda pegangan mereka di dalam kehidupan perjalanan rumah tangga mereka, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi mereka. Boleh dibuka, boleh dibuka. Baik, pemberian Alkitab sebagai kenang-kenangan. Saya atas nama gereja yang saya disunat dan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, menyerahkan Alkitab ini sebagai pedoman hidup saudara berdua. Dan saya harap Bapak Syukur dan Ibu Sumiria memegang ini dan mengingat Yohanes pasal 1 ayat 1. Bisa sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Itu yang diingat selalu. Kalau ada masalah roller coasternya lagi muter-muter, berpegang pada itu. Amin. Baik, silakan hadap kemari. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan juga saudara Syukur dan Nyonya Sumiria, pulanglah, arahkanlah hidupmu. Biarlah rumah tangga yang baru ini, yang akan kalian jalani, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati senantiasa. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian,
mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara, silakan duduk kembali. Saudara, kita sebelum mempelai meninggalkan ruang ibadah, mari kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan siapa? Syukur. Salam Bapak Ibu semua. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai prosesi pernikahan kami, dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Mega dan juga kepada seluruh pengurus, para majelis dan panitia yang telah turut serta dan berjerih lelah dalam mempersiapkan prosesi pernikahan kami. Dan juga kami berterima kasih kepada orang tua saya yang telah hadir, yang telah menemani hingga sampai saat prosesi pernikahan kami, dan juga kepada orang tua Sumi dan juga keluarga besar yang telah turut hadir untuk menyaksikan kebahagiaan kami, dan semua yang hadir yang telah mendukung acara pernikahan kami saat ini, baik secara langsung dan juga melalui online yang karena pandemi saat ini. Dan tanpa mengurangi rasa kebahagiaan kami sangat bersyukur telah dilancarkan hingga sampai saat ini, sampai prosesi ini selesai. Semoga Tuhan membalaskan kepada kita semua atas segala jerih lelah Bapak Ibu, saudara-saudari, dan doakan semoga keluarga baru yang kami bangun selalu dalam lindungan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan terlebih-lebih saya mengucapkan terima kasih kepada GSRI Sunter dan yang telah mendukung baik di tempat melayani Sumi. Saya sangat bersyukur sejak bergabung di GSRI Sunter ini, saya menganggap Sumi bukan hanya melayani, tetapi rasanya seperti Sumi adalah anak dari GSRI itu sendiri. Kami sangat berterima kasih, dan semoga juga Sumi tetap dalam bimbingan Tuhan untuk selalu melayani, selalu semangat, dan saya akan support dimanapun. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan tanpa sepatah kata pun. Yang akan saya uraikan satu persatu. Menyingkat waktu, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kedua mempelai akan meninggalkan ruang ibadah.
mengucapkan selamat membentuk bahtera rumah tangga baru buat Hasrat dan juga Sumi. Saya mendoakan kiranya keluarga kalian menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang melayani, dan keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Happy wedding untuk Sumi dan juga suami. Diberkati Tuhan selalu, bahagia selalu sampai nantinya mau memisahkan. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam setiap pelayanan yang dilakukan supaya boleh menjadi berkat dan bahagia selalu ya. Happy wedding. Hai Sumi, senang sekali mendengar bahwa kalian akan segera melangsungkan pernikahan. Tema pernikahan kalian pasti Syusu, syukur dan Sumi. Biarlah kalian boleh menjadi suami dan istri yang saling mencintai, berbakti kepada Tuhan, dan senantiasa giat di dalam melayani Tuhan bersama dan menjadi berkat dimanapun kalian Tuhan tempatkan. Dan biarlah rumah tangga kalian selalu dihadirkan oleh damai sejahtera, cinta kasih, dan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati pernikahan kalian, Syukur dan Sumi. God bless you. Happy wedding Syukur dan Sumi, kiranya menjadi keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan, saling bertumbuh satu dengan yang lain dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan. God bless you. Shalom Kak Sumi. Selamat menempuh hidup baru bersama dengan Kak Syukur. Tuhan berkati, lanjut terus, cepat dapat momongan. Amin. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua teman saya, Syukur dan juga Sumi, yang juga adalah saudara dan sahabat. Semoga keluarga kalian akan menjadi keluarga yang saling mengasihi dan juga keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus memberkati. Selamat menempuh hidup baru ya untuk kalian berdua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menempuh hidup baru buat teman Syukur dan juga Kak Sumi. Seperti minyak di kepala harum mengalir ke jantung dan turun ke jubahnya. Demikianlah berkat-berkat Tuhan juga mengalir dalam keluarga kalian. Selamat berbahagia. Hai Kak Sumi, selamat atas pernikahannya. Kiranya Tuhan memberkati serangkaian acara dan kiranya keluarga kalian ke depan menjadi keluarga yang bahagia, takut akan Tuhan dan setia untuk melayani dan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sumi dan Syukur, happy wedding, selamat untuk pernikahan kalian. Sekarang kalian sudah menjadi satu, saling setia, saling menjaga, dan selalu andalkan Tuhan di dalam rumah tangga kalian. Oke, God bless you. Halo Shalom, Syukur dan Sumi. Selamat menempuh hidup baru. Doa yang terbaik adalah semoga kalian bahagia sampai maut memisahkan kalian. Tapi jangan lupa pesan Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. God bless you. Halo, Kak Sumi dan Bang Syukur, selamat berbahagia. Satu ayat firman Tuhan dari Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia, dan selamat menikmati kasih Tuhan di dalam rumah tangga baru kalian. Halo, thank you semuanya. Thank you Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih sudah turut dalam kebahagiaan kami hari ini. Terima kasih semuanya. Makasih Tante. Terima kasih ya sudah nunggu sampai selesai. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih. Halo, siapa nih? Wow, beramai sekali.
Halo Ibu Lucy, Bu Tuti, Pak Banda. Hai temanku Bro Justinus, Billy juga yang dari Austria, Berkat yang dari Singkawang dan istri, Ci Ellen, Tante Henny, semuanya saya nggak bisa sebut satu-satu. Om Ferry, thank you. Tante Wawa, Bu Tuti, Ibu Henny, banyak banget ya. Iya banyak banget Bang. Angel Jos, Terima kasih semuanya. Bang Berkat, ya. thank you. Windy Wulan. Terima kasih sekali lagi. Bye. Bye. Ku tak berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak